Proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang diajukan untuk pelaksanaan sebuah penelitian. Pada umumnya, proposal penelitian S1 terdiri dari bab 1 hingga bab 3. Namun, pada beberapa kampus, proposal penelitian terdiri dari bab 1 hingga bab 4. Menyusun bab 1 pada umumnya bergantung dengan judul. Jika judul penelitiannya hubungan teknik menyusui dengan kembung pada bayi, maka pada bab 1 harus dimulai dengan kata-kata pengantar yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada tahun pertama awal kehidupan bayi setelah dilahirkan merupakan masa kritis di mana pada masa ini memiliki pengaruh yang besar di awal kehidupannya. Pengetahuan dalam makna dari pemberian ASI untuk perkembangan fisik, psikis, dan intelektualitas anak merupakan hal penting untuk diketahui orang tua. Namun demikian, pemberian ASI dalam tingkat lokal, nasional, dan global masih sangat memprihatinkan. Ada beberapa faktor yang menghambat pemberian ASI. Salah satunya ialah bayi yang banyak menangis sering mengalami kembung, karena banyak menelan udara. Selanjutnya dapat diteruskan dengan memasukkan segitiga terbalik rumusan permasalahan pada bab 1. Segitiga terbalik rumusan permasalahan memiliki artian memasukkan data-data yang berkaitan dengan judul dari yang umum hingga yang khusus. Pada penelitian kesehatan dapat mencantumkan data dimulai dari data WHO, Kemenkes, provinsi, kemudian dilanjutkan data di lapangan penelitian. Penyusunan bab 1 dalam proposal penelitian harus mencakup semua materi yang berkaitan dengan judul. Contohnya, jika judul skripsi teknik menyusui dengan kembung pada bayi, maka penyusunan bab 2 secara garis besar dimulai dari definisi teknik menyusui, definisi kembung, dan definisi bayi. Pada bab 3 merupakan bab yang terdapat di dalamnya adalah kerangka konsep, di mana pada kerangka konsep digambarkan kerangka dari konsep variabel penelitian yang akan dilakukan. Gambar ini menjelaskan bahwa variabel teknik menyusui mempengaruhi kembung pada bayi, di mana variabel teknik menyusui merupakan variabel X atau variabel bebas, dan variabel kembung merupakan variabel E atau variabel terikat. Pada definisi operasional terdapat rincian-rincian dari definisi atau pengertian variabel. Kemudian, pengukuran yang terdiri dari alat ukur dan cara ukur. Alat ukur pada desain penelitian kuantitatif pada umumnya menggunakan kuesioner, dan pada penelitian kualitatif menggunakan transkrip wawancara. Pada penelitian yang berjudul Hubungan Teknik Menyusui dengan Kembung pada Bayi dengan sifat penelitian kuantitatif, alat ukurnya ialah menggunakan kuesioner. Selanjutnya, cara ukur atau penilaian skor. Jika variabel teknik menyusui menggunakan 10 pertanyaan, maka 10 pertanyaan bisa dibagi dua dengan mencari nilai tengah untuk menentukan skor tertinggi dan terendah. Ilustrasinya seperti ini, 10 jumlah pertanyaan dibagi dua hasilnya 5, kemudian ditentukan nilai tengahnya ke dalam persentase, yang berarti responden yang menjawab 5 pertanyaan benar atau 50% dikategorikan teknik menyusui salah. Responden yang menjawab 6 hingga 10 pertanyaan benar dikategorikan teknik menyusui benar. Pada bab 4 terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah subjek yang akan diteliti, sementara sampel adalah sebagian subjek yang akan diteliti. Jika penelitian yang berjudul Hubungan Teknik Menyusui dengan Kembung pada Bayi Usia 0 hingga 6 bulan, maka yang menjadi sampelnya adalah ibu yang memiliki bayi dengan usia 0 hingga 6 bulan. Teknik pengambilan sampel ada berbagai cara, salah satunya adalah teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling, di mana menurut Ari Kunto jumlah populasi yang kurang dari 100 orang, maka cara pengambilan sampelnya dengan mengambil keseluruhan jumlah populasi. Contohnya, jika populasi ibu yang memiliki bayi usia 0 hingga 6 bulan hanya berjumlah 30 orang, maka pengambilan sampel menggunakan total sampling. Kriteria inklusi adalah standar subjek penelitian. Contohnya, ibu yang memiliki bayi usia 0 hingga 6 bulan datang berkunjung ke BPMX merupakan kriteria standar sebagai subjek yang bisa terlibat di penelitian ini.
Kriteria eksklusi adalah pengecualian atau subjek yang tidak termaksud standar untuk dilibatkan ke dalam penelitian. Contohnya, ibu yang tidak bisa membaca dan menulis. Setelah membagikan kuesioner kepada responden, maka tugas pertama yang dilakukan seorang peneliti adalah collecting atau mengumpulkan lembaran jawaban responden. Setelah itu, dilanjutkan dengan editing, memeriksa apakah ada jawaban yang kurang pada lembaran-lembaran kuesioner. Selanjutnya, diberi kode sesuai ketentuan definisi operasional. Contohnya, kode 2 untuk teknik menyusui yang benar, kode 1 untuk teknik menyusui yang salah. Setelah memberikan kode, dilanjutkan dengan memeriksa kembali apakah kode sesuai dengan ketentuan definisi operasional pada bab 2. Setelah semua benar, dilanjutkan ke langkah terakhir yaitu tabulating atau tabulasi, yaitu memasukkan hasil-hasil kode dan penjabaran ke dalam bentuk tabel. Teknik analisa data adalah proses mencari hubungan antara kedua variabel. Teknik ini terdiri dari dua, yaitu analisa data univariat dan bivariat. Analisa univariat adalah analisa yang dilakukan dengan menggambarkan karakter responden seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel. Contohnya, apakah ada hubungan antara variabel teknik menyusui dengan variabel kembung pada bayi. Analisa yang umum digunakan ialah analisa uji chi-square, di mana jika nilai p-value yang didatakan dari analisa menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi SPSS mendapatkan nilai p-value kurang dari 0,05, maka dinyatakan kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan, yang memiliki artian jika seorang ibu melakukan teknik menyusui dengan benar, maka bayinya tidak akan kembung. Jika seorang ibu melakukan teknik menyusui yang salah, maka bayi akan kembung.